Mau lu sogok partai itu dengan amplop tebal, di outsource untuk dapat duit, nyogok jadi anggota DPR. Rocky Gerung, sosok pengamat politik Indonesia yang tak pernah lepas dari sorotan publik karena kata-katanya yang kerap mengundang kontroversi. Tak hanya soal politik dan pemerintahan, kerap kali kalimat yang dilontarkannya jadi pro dan kontra karena pandangannya yang dinilai di luar nalar. Sebelumnya ia sempat viral di tahun 2018 silam setelah membuat pernyataan jika kitab suci itu adalah fiksi. Ia juga pernah diperiksa terkait kasus Ratna Sarumpait, hingga yang terparah disebut-sebut menghina presiden di tahun 2019. Tapi sebelum kamu mendengarkan apa saja kalimat-kalimat kontroversi atau mungkin ucapan sakti beliau, kamu perlu berkenalan dulu dengan sosok yang satu ini. Pria kelahiran Manado 20 Januari 1959 ini menjadi salah satu filsuf dan intelektual di Indonesia. Masa kecilnya dihabiskan di Manado, mulai dari bangku sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Saat duduk di bangku sekolah menengah atas, Rocky pindah dan melanjutkan pendidikannya di SMA SPK di Ponegoro. Lulusan Universitas Indonesia dan juga pernah mengajar di sana selama 15 tahun. Uniknya, ia tidak pernah mau menerima gaji dari tempatnya mengajar. Rocky memulai kuliahnya di tahun 1979 dan mengambil jurusan hubungan internasional setelah tertarik dengan International Herald Tribune. Sayangnya ia tidak berhasil menyelesaikan pendidikannya di jurusan itu dan memilih pindah jurusan dan lulus sebagai sarjana sastra dari jurusan ilmu filsafat. Setelah lulus kuliah, Rocky diminta untuk mengajar di Departemen Ilmu Filsafat sebagai dosen tidak tetap hingga tahun 2005. Saat itu Rocky harus merelakan tugasnya sebagai seorang pengajar setelah adanya aturan baru soal dosen yang harus lulus S2. Padahal ia sudah tercatat mengampu berbagai jenis mata kuliah, mulai dari seminar teori keadilan, filsafat politik, hingga metode penelitian filsafat. Ia bahkan pernah menjadi pengajar untuk program pasca sarjana. Setelah selesai dari tugasnya sebagai seorang dosen, Rocky bertemu dengan tokoh-tokoh seperti Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Aziumardi Asra, lalu mendirikan Setara Institute. Tujuannya sebagai wadah pemikir di bidang demokrasi dan hak asasi manusia. Di saat itu, Rocky punya kedekatan dengan Gus Dur dan juga ditunjuk untuk membuat press release untuk dibaca Gus Dur. Tapi sebelum itu, Rocky dan Syahrir, juga istrinya Kartini, pernah mendirikan Partai Indonesia Baru atau PIB di tahun 2002. Namun meski ikut menjadi penggagas, saat itu Rocky memilih untuk tidak ambil bagian dalam kepengurusan partai. Ia lalu memilih keluar dan bergabung dengan Partai Serikat Rakyat Independen atau SRI di tahun 2011. Tujuan berdirinya partai ini tak lain untuk mendukung Sri Mulyani sebagai bakal calon presiden tahun 2014 silam. Sayangnya, Sri Mulyani tidak lolos tahap administrasi saat itu, hingga gagal melenggang dalam kontestasi pemilu. Sedangkan di bidang akademik, Rocky juga pernah menjadi ketua Sekolah Ilmu Sosial atau SIS, sebuah sekolah non-formal yang bertujuan untuk mengajarkan siswanya agar memahami realitas sosial secara interdisipliner. Yayasan ini juga tak lain berada di bawah naungan Yayasan Padi dan Kapas milik Syahrir. Di luar itu, ia aktif menuangkan ide dan gagasannya dalam bentuk buku dan jurnal, serta artikel yang dimuat di majalah-majalah. Puluhan jurnal pernah ditulis pria berusia 64 tahun ini. Selain itu, ia juga sangat aktif di media sosial. Twitternya menjadi salah satu media paling ia gandrungi untuk menyampaikan berbagai pemikiran serta kritikannya. Tapi nggak perlu jauh-jauh, karena kali ini kami akan membagikan kepada kamu beberapa kutipan dan ucapan-ucapan sakti beliau. Karena di balik kesehatan seseorang bekerjalah yang disebut sebagai farmakopolitik. Yang pertama, sejarah negeri ini juga syarat kekerasan. Selalu ada potensi ia kembali. Pemimpin yang tak paham sejarah, tak mengerti akar antropologi kekerasan itu. Ia lalai mengaktifkan percakapan warga negara dengan akibat fanatisme mengintai momentum. Kedua, nipu itu kalau bukan karena kere ya, watak. Ketiga, kita hidup di ujung era manusia, humanisme, sedang berevolusi menuju sistem nilai baru. Banyak kemarahan karena banyak ketidaktahuan. Keempat, loyalitas guru bukan terhadap pemerintah, melainkan terhadap pengetahuan. Itu dalilnya. Kelima, buat apa bedain otak dan hati? Ada hal yang harus sinkron antara hati dan otak. Itu namanya kolbu. Keenam, kampanye untuk diri, mencuri untuk diri sendiri. Ketujuh, karena tidak ada tradisi di Republik ini menganggap bahwa otonomi kampus itu justru menghasilkan kebanggaan. Kedelapan,
karena ijazah itu penanda dia bisa mencari pekerjaan. Padahal ijazah Anda bertumpuk di perusahaan. Akan bisa saya carikan di Google ya. Ijazah itu hanya tanda seseorang pernah sekolah, bukan tanda dia pernah berpikir. Kesembilan, cukong selalu selangkah lebih maju dari hukum, karena hukumnya dibiayai cukong. Kesepuluh, orang yang terganggu rasa keadilannya ia akan jadi kritikus pada suatu saat. Kesebelas, kita tidak bisa dibiasakan menghadirkan kritik secara substansial. Ketika merasa perlu untuk mengkritik, berarti ada kepentingan untuk mendongkel kekuasaan. Bangsa ini akan hidup kalau otaknya bercahaya. Kemudian, pintar itu diperoleh dari ketajaman logika. Hanya dalam rindu engkau mendengarkan sunyiku. Dungu itu bukan tentang orangnya, tapi otaknya. Bukan persona, melainkan rasio. Cinta itu humor yang paling cerdas. Merengkan artinya menunjukkan kesalahan, bukan menyembunyikannya. Terlalu banyak cerita diri, reformasi itu tempat belajar, bukan tentang selfie. Masa depan tidak datang dengan menyalah-nyalahkan masa lalu. Menghadirkan kekerasan, negosiasi adalah kemampuan akal untuk tetap rasional. Bara kekerasan itu tersebar di lahan ketidakadilan, lalu disulut fanatisme. Batas hati bukanlah gelap. Rindu tiba kepada mereka yang hatinya bercahaya. Gus Dur mampu menghumorkan politik dan mampu mengoptimisasi humor. Perempuan itu indah sebagai fiksi, tapi berbahaya sebagai fakta. Seluruh pengetahuan itu sekedar menguji konsistensi di dalam penalaran. Bangsa ini kehilangan tradisi untuk saling menegur pikiran. Seluruh kehidupan publik harus bisa dipantau dengan alat pemikiran filosofis. Politik itu bukan kejahatan. Silakan bicara dan kerjakan. Tugas aparat adalah menjaga bukan melarang. Badai membuat kita rasional. Sunyi hutan itu sentimental. Dua-duanya menimbulkan rindu. Fungsi hati membersihkan racun. Senyum pertanda hati bersih. Pernah, kata yang paling sempurna. Ia melampaui sudah dan menjadikannya masih. Kejahatan adalah kualitas rendah manusia, tapi tak cukup dengan cacian dan hukuman. Pelajari mikroskopik psikologinya, pahami makropolitik ketidakadilan global. Percakapanlah yang memelihara peradaban. Dendam dan kemarahan menutup percakapan. Fanatisme mulai dari situ, mendaur ulang kejahatan. Bila terasa sinisme publik, pertanda ada kepercayaan yang retak pada penguasa. Introspeksilah, bukan justru mencurigai pikiran rakyat. Membenci artinya menolak mengerti, itulah tindakan paling dungu. Terorisme bukan hakikat manusia. Dia adalah reaksi ideologis. Deradikalisasi harus mulai dengan mengatasi ketidakadilan global dan arogansi kekuatan. Cara dungu menutupi kesalahan hari ini adalah dengan mencari-cari kesalahan orang lain kemarin. Bukan dosen radikal yang membahayakan kampus, melainkan dosen yang feodal. Negarawan itu wajib ngebelain negara, bukan malah ngeduitin. Gak keren. Misinformasi itu industri, kita hidup dalam algoritma itu. Negara tak berkutik, naikkan IQ bila tak ingin terjebak. Angin lebah membawa harum hutan, menghidupkan kisah yang pernah singgah di akar cemara. Terpujilah yang teruji di hari ujian. Akademisi yang hanya berpihak pada akal sehat. Justru karena itu ia memberi kritik, bukan menjadi buzzer penguasa. Filsafat itu tentang cara berpikir, bukan cara menghamba.